Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Delpira Anggraini dengan NPM 23082600061. Di sini saya akan menjelaskan tema dari mind map saya, yaitu priapismus. Apa sih priapismus itu? Priapismus itu merupakan ereksi penis yang berlangsung lebih dari 4 jam, yang mana dia itu terjadi tanpa rangsangan seksual dan tidak terhubung dengan keinginan seksual. Nah, kondisi ini dia merupakan kegawat daruratan urologi, yang mana terutama pada tipe iskemik karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan permanen bila tidak segera ditangani. Apa penyebab dari priapismus tersebut atau apakah etiologi dari priapismus tersebut? Adapun etiologinya, secara umum priapismus ini dia dibagi menjadi 3 tipe etiologinya. Adapun 3 tipe etiologi dari priapismus ini dia masing-masing dengan mekanisme berbeda-beda. Yang pertama itu ada priapismus iskemik atau kita sebut dengan low flow, yang mana dia merupakan tipe tersering dan paling berbahaya, yang mana dia dapat terjadi akibat hambatan aliran keluarnya darah dari korpus cavernosusnya, sehingga nanti darahnya itu dia terperangkap dan menjadi hipoksia. Nah, penyebabnya itu bisa karena anemia sel sabit atau sickle cell disease, leukemia, obat-obatan, misalnya obat-obat ereksi, terus antidepresan dan idiopatik tanpa sebab yang jelas. Kemudian ada priapismus non iskemik, yaitu high flow, yang mana dia terjadi akibat aliran darah arteri yang berlebih. Nah, biasanya dia karena trauma, yang mana penyebabnya itu dia trauma tumpul pada perineum atau penis ataupun fistula arterio cavernosus. Kemudian yang ketiga ada priapismus yang berulang atau kita sebut dengan stuttering priapismus. Ya, stuttering priapismus ini dia itu penyebabnya tersering dari priapismus ini dia anemia sel sabit dan gangguan regulasi nitrik oksid. Apa faktor resiko dari priapismus ini? Faktor resikonya yaitu bisa anemia sel sabit, habis itu bisa penggunaan obat-obat ereksi, konsumsi alkohol, bisa narkoba atau kayak kokain, ganja, riwayat priapismus sebelumnya atau trauma genital dan perineum. Nah, adapun manifestasi dari priapismus ini dia itu priapismus iskemik, dia itu ciri khasnya itu nyeri sangat hebat. Nyerinya itu sangat hebat, batang penisnya bisa keras, gland penisnya lunak, dan ereksinya itu dia menetap dan semakin nyeri seiring berjalannya waktu, yang mana dia itu menandakan kondisi hipoksia dan asidosis jaringan. Kemudian priapismus non iskemik, ciri-cirinya itu dia tidak nyeri, kemudian penisnya itu terlalu keras sehingga biasanya ada riwayat trauma dan ereksi persisten tetapi relatif stabil. Kemudian priapismus berulang, dia itu ciri khasnya itu dia ereksi episodik dan juga dapat berlangsung di bawah 4 jam atau di atas 4 jam dan sering kambuh. Adapun diagnosisnya, cara menegakkan diagnosis atau CMD-nya itu kita anamnesis terlebih dahulu, yang mana pada anamnesis kita dapatkan tanda-tanda manifestasi klinis tersebut, yaitu lama ereksinya, ada atau tidaknya nyeri, kemudian riwayat trauma, riwayat penggunaan obat, atau juga riwayat penyakit darahnya. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita bisa melakukan pemeriksaan corpus cavernosus, yaitu kita dapatkan dia ciri khasnya itu keras, kemudian pada gland penisnya lunak dan menilai adanya trauma lokal. Kemudian pada pemeriksaan penunjang kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang analisa gas darah atau kita sebut dengan AGDA, yang mana pada cavernosusnya itu dia iskemik, yaitu PO2-nya itu rendah, PCO2-nya itu tinggi, dan pH-nya itu asam. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan USG Doppler penis, yang mana pada iskemik kita dapat mendapatkan hasil yaitu aliran darah rendah, kemudian pada non iskemik dia itu alirannya itu meningkat. Kemudian untuk tata laksana priapismus ini dia itu urutan penggunaannya itu kan ada iskemik yaitu emergensi, yang mana kita terlebih dahulu melakukan aspirasi darah cavernosusnya, kemudian kita irigasi NaCl 0,9%, kemudian kita bisa injeksi agonis alfa atau phenylephrine, kemudian kita bisa melakukan pembedahan bila terapi konservatif gagal. Tujuan utamanya itu untuk mencegah nekrosis jaringan tersebut. Nah, pada priapismus non iskemik kita bisa lakukan observasi sering sembuh spontan, kemudian kita bisa lakukan embolisasi selektif bila dia itu priapismusnya menetap. Kemudian pada priapismus berulang kita bisa lakukan tata laksana pencegah kekambuhan, terapi hormonal atau obat tertentu, serta penanganan penyebab penyakit dasarnya, misalnya anemia sel sabit. Nah, adapun edukasi yang kita lakukan kepada pasien pada priapismus ini, yang paling penting dalam
ini kita harus menekankan, harus kita beri dipahami kepada pasien bahwasannya ini merupakan penyakit priapismus yang mana ereksinya di atas 4 jam itu merupakan kegawat daruratan medis. Kemudian segera ke rumah sakit, jangan konsumsi obat ereksi sembarangan, kemudian kontrol rutin terutama bila ada penyakit penyerta. Nah, komplikasi dari priapismus ini dia bisa disfungsi ereksi permanen, bisa fibrosis corpus cavernosus, bisa nekrosis jaringan, bisa impotensi, dan bisa gangguan psikologis atau dia bisa melakukan cemas atau depresi. Cukup sekian penyampaian dari tema priapismus saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.